Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahri Uta, channel yang membahas seputar kesehatan yang diselingi dengan candaan, humor, serta tutorial walet tentunya. Sebelum saya berangkat, saya singgah berbelanja dulu, dan pada saat saya mau membayar itu terjadi antrian. Di depan saya ada cewek. Tiba-tiba cewek itu kentut, bunyinya seperti ini, Brad. Saya mau tegur, dia balik duluan dan mengatakan seperti ini, Pak, jika Bapak mendengar suara yang tadi, berarti Bapak tidak menjaga jarak. Dan jika Anda mencium aromanya, berarti masker Anda tidak standar. Hari ini saya bersama dengan gugus tugas pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Kecamatan Telulipoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana kami berencana melakukan upaya pendekatan secara persuasif kepada warga yang diduga kontak erat dengan pasien COVID-19. Nah, bagaimana reaksi warga melihat kedatangan kami dan apa yang terjadi setelah kami tiba di lokasi? Mau tahu kabarnya? Ya, sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya yang ada di bawah ini ya. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Kegiatan diawali dengan melakukan pertemuan secara internal dengan seluruh yang tergabung dalam tim gugus pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19, yaitu terdiri dari Bapak Camat, kemudian Bapak Kapolsek, dan Bapak dan Ramil beserta seluruh jajarannya, termasuk pemerintah desa dan kami sendiri dari Puskesmas. Kami berembuk untuk menentukan cara atau sistem yang digunakan dalam melakukan pendekatan secara persuasif. Nah, setelah kami menemukan kesepakatan, barulah kami berangkat menuju sasaran atau lokasi. Setelah sampai di sana, di lokasi di salah satu dusun yang ada di wilayah Desa Patongko, Kecamatan Telulipoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, kami pun berkoordinasi dengan seluruh petugas untuk menentukan strateginya, apakah kami mendatangi rumahnya atau kami memanggil kepada seluruh warga yang telah kontak dengan pasien positif untuk disatukan di satu rumah. Kemudian kepala desa pun bertugas memanggil seluruh warga yang dimaksud tersebut untuk pakai masker kakak, berkumpul di satu tempat agar kami dapat memberikan sosialisasi kepada mereka. Setelah mereka berkumpul, Bapak Camat memulai pembicaraan dengan mengabsen satu persatu warga yang terdata sebagai kontak dari warga yang positif COVID-19. Selanjutnya, beberapa warga yang sudah ada namanya, ada yang kebetulan lagi tidak ada di rumah, nah, dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan ada lagi di kebun atau di sawah, ada juga yang katanya lagi keluar ke laut karena kebetulan daerah ini adalah daerah pesisir, dan ada juga yang mengatakan bahwa lagi mengambil makanan untuk ternaknya, seperti itu. Setelah
setelah mereka semua terkumpul, mulailah satu persatu kami dari tim gugus tugas untuk memberikan arahan-arahan, memberikan informasi terkait dengan pentingnya diadakan isolasi mandiri bagi warga yang telah kontak kepada pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, mereka sebelumnya berdasarkan laporan itu tidak mau dilakukan penyelidikan epidemiologi, lalu kemudian tidak mau untuk dilakukan pemeriksaan rapid test termasuk pemeriksaan swab. Oleh karena itu, dengan adanya informasi seperti itu, kami bersama gugus tugas yang tergabung untuk sama-sama turun memberikan edukasi kepada warga bagaimana pentingnya untuk melakukan isolasi mandiri, termasuk memeriksakan diri untuk dilakukan pemeriksaan swab. Kemudian selanjutnya, setelah di tempat yang satu kami menemukan kesepakatan, kami pun berpindah ke tempat yang kedua. Di sana pun ada beberapa warga yang menolak untuk dilakukan penyelidikan epidemiologi, termasuk untuk dilakukan pemeriksaan rapid dan swab. Kami bergantian satu persatu, mulai dari camat, dari dan Ramil, kemudian dari Pak Kapolsek dan saya sendiri untuk saling memberikan arahan-arahan informasi tentang bagaimana program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penularan COVID-19. Nah, setelah beberapa lama kami melakukan edukasi dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada warga, awalnya sih mereka menyampaikan beberapa alasan yang sebetulnya secara logika tidak masuk di akal, tetapi karena kami sadari bahwa mungkin seperti itulah reaksi dari warga yang memang menolak untuk dilakukan penjemputan, diperiksa rapid dan pemeriksaan swabnya, sehingga di tengah dari pembicaraan kami mereka mulai agak mengerti dan mereka juga sudah mulai untuk memberikan KTP dan kartu keluarganya untuk diberikan kepada petugas kami yang ada di tempat tersebut atau di lokasi tersebut untuk dilakukan pendataan melalui pengisian kuesioner penyelidikan epidemiologi. Saya atas nama Kepala Puskesmas Menanti mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kecamatan Telulingpoe Sinjai dan kepada Bapak Kapolsek Telulingpoe serta jajarannya. Lalu kemudian saya berikan juga ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ramil beserta jajarannya yang turut hadir pada kegiatan kali ini, serta dari Polisi Pamung Praja dan penggabungan lainnya atas kerjasamanya sehingga kegiatan pemberian edukasi dan motivasi kepada warga yang menolak akhirnya mereka dengan
sadar dan penuh keikhlasan mengikuti apa yang kami sarankan. Dan tak lupa juga kami sampaikan bahwa di wilayah ini sudah ada 2 orang yang setelah dilakukan pemeriksaan swab itu dinyatakan hasilnya terkonfirmasi COVID-19, sehingga kami dari gugus tugas berkewajiban untuk melakukan pelacakan sekaligus melakukan penyelidikan epidemiologi kepada seluruh warga yang dicurigai telah kontak erat dengan warga yang terkonfirmasi tersebut. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kegiatan kali ini. Semoga saja dengan pengalaman seperti ini dapat dijadikan pengalaman, dan warga lainnya yang menonton video ini semoga saja dapat memahami maksud dan tujuan dari pemerintah untuk mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19. Saya mau mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton video terbaru dari saya ya, yang ini, kemudian video terbaik untuk Anda. Dan jangan lupa subscribe channel kami yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan tetap semangat.